Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMK Sehat Insan Perjuangan, khususnya untuk anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan minggu ini kita akan langsung masuk ke dalam materi yang sebelumnya hari kemarin kita sudah membahas sepakat tentang kontrak pembelajaran untuk saya, khususnya untuk mapel PKK, produk kreatif dan kewirausahaan kelas 3. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat yang baik. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Hari ini untuk materi produksi massal saya menggunakan buku produk kreatif dan kewirausahaan untuk sekolah menengah kejuruan SMK yang ditulis oleh Abdul Rahman dan Dandi Hidayat, jilid 2. Artinya jilid 2 di sini adalah buku khusus untuk kelas 3 dalam 1 tahun ke depan. Dalam satu semester ke depan saya tetap menggunakan buku ini. Oke, manfaat dari materi hari ini adalah agar kita tahu sistem produksi. Sistem produksi ada macam-macam, salah satunya produksi massal, yaitu produksi dalam jumlah yang banyak. Langsung saja ke dalam materinya. Kita membahas tentang pengertian terlebih dahulu. Produksi itu apa? Pengertian dari produksi adalah mencipta atau membuat, menambah atau menciptakan atau menambah kegunaan dari barang dan jasa. Jadi kita sudah tahu di kelas 1, di kelas 2, di SMP kita sudah belajar tentang produksi. Produksi adalah membuat atau mencipta. Tidak hanya membuat dan mencipta, menambah kegunaan produk yang sudah jadi, itu sudah bisa dikatakan tentang produksi. Oke, jadi pengertian dari produksi adalah membuat dan mencipta. Tidak hanya membuat dan mencipta, menambah daya guna saja sudah bisa dikatakan tentang produksi. Misalkan merubah bentuknya, merubah kualitasnya, menambah rasanya, menambah warnanya, sudah bisa dikatakan produksi. Selanjutnya proses produksi yaitu cara, metode, atau teknik untuk menciptakan dan menambah guna suatu barang dan jasa. Jadi kalau sudah masuk ke dalam caranya, sudah masuk dalam metodenya, sudah masuk dalam tekniknya, itu sudah masuk ke dalam pengertian proses produksi. Entah itu menggunakan alat seperti apa, entah itu menggunakan bahan seperti apa, entah itu menggunakan teknik seperti apa, itu sudah masuk ke dalam prosesnya. Kemudian proses produksi massal, inti dari pembahasan kita yaitu metode produksi dalam skala besar atau terus menerus. Dan produksi massal ini sudah masuk ke dalam proses produksi. Artinya produksi massal menggunakan metode, menggunakan cara, yaitu produksi dalam jumlah yang banyak. Tidak hanya produksi dalam jumlah yang banyak, produksi secara terus menerus juga bisa dikatakan produksi massal. Misalkan hari ini saya menciptakan barang sebanyak 5 dibandingkan dengan 100, otomatis banyak yang 100. Kalau 5 setiap hari kita produksi, setiap hari kita memproduksi 5 barang sampai 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, itu sudah bisa dikatakan dengan proses produksi massal. Karena kenapa? Produksinya terus menerus, tidak hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 1 minggu saja. Itu pengertian dari produksi massal. Selanjutnya, keuntungan dalam produksi massal yang pertama, akurasi dan otomatisasi tinggi. Artinya akurasi, kita bisa menjamin jadi dari bahan baku sampai jadi produk jadi. Kita sudah bisa mengakurasi. Di tengah-tengah proses produksi tidak akan terjadi kesalahan. Di tengah-tengah produksi tidak akan terjadi pemberhentian kecuali ada salah satu mesin yang rusak. Karena kenapa akurasinya tinggi? Karena di sini kita menggunakan proses produksinya menggunakan mesin, bukan manusia. Kalau manusia di tengah proses produksi akan bisa berhenti.
Bisa berhenti karena tenaganya sakit, bisa berhenti karena adanya waktu istirahat dan lain-lain. Yang kedua, pula biaya tenaga kerja. Di produksi massal kita lebih menggunakan proses produksi lebih menggunakan mesin daripada tenaga manusia. Jadi biaya yang dibutuhkan lebih rendah kalau biaya tenaga kerjanya lebih rendah daripada biaya untuk alat dan mesinnya. Ini lebih fokus kepada alat dan mesin karena produksinya banyak dan massal dan secara terus menerus. Yang ketiga, tingkat produksi cepat. Kita bandingkan produksi dengan tenaga manusia dan tenaga mesin. Kalau tenaga manusia ada batasannya, mungkin orang yang sakit, mungkin ada istirahat, mungkin ada gangguan, dan tenaga manusia juga berbeda-beda, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sedang. Tapi kalau dengan alat dan mesin, dari pertama sampai barang jadi akan berjalan terus menerus. Dari mesin 1, mesin 2, mesin 3 semuanya sama kekuatannya. Jadi itu tadi tingkat produksinya lebih cepat mesin daripada tenaga manusia. Yang keempat, biaya pembeliannya murah. Kenapa kok murah? Karena di sini produksinya dalam jumlah yang banyak, jadi butuh bahan baku yang banyak. Kalau kita membeli bahan baku banyak, otomatis harga atau biaya yang kita keluarkan sedikit. Itu perbandingannya kembali. Kalau kita membeli banyak, harga dan biaya akan menjadi sedikit. Kalau kita membeli sedikit, harga dan biaya akan menjadi banyak. Itu perbandingan dalam penjualan dan pembelian. Selanjutnya, kekurangan dari produksi massal. Yang pertama, sumber daya yang terbuang. Artinya terbuang di sini jika ada kesalahan proses, jika ada kesalahan pada mesin atau salah desain. Yang pertama, misalkan saya ingin produknya itu berbentuk bulat, warnanya hijau, rasanya manis. Semua barang dari bahan baku sampai barang jadi, semuanya jadinya seperti yang saya inginkan tadi. Tapi kalau ada kesalahan di awal, kesalahan proses produksi, jadi ya salah semua, tidak salah 2, salah 3, salah 4, tapi semuanya salah dan semuanya terbuang dan kerugian akan menjadi besar. Itu kalau kelemahan kekurangan dari proses produksi massal. Yang kedua, tidak ada jaminan. Yang dimaksud jaminan di sini tidak ada jaminan produk tersebut terjual semua. Karena kenapa? Tidak ada hubungannya dengan penjualan. Proses produksi dengan penjualan tidak ada hubungannya. Kalau penjualan kita membicarakan itu dibicarakan di manajemen pemasaran, bukan di manajemen produksi. Yang ketiga, ada biaya bahan baku tambahan untuk merancang desain produksi. Misalkan bahan pengemasnya, misalkan bahan tambahannya, karena dibutuhkan di awal juga, tidak di tengah-tengah proses produksi. Yang keempat, kurang beragam. Artinya kurang beragam, produk yang kita buat hanya satu jenis, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi satu kali produksi yang tadinya bisa menciptakan 100 produk, dan 100 produk tersebut tidak ada ragamnya, tidak ada jenisnya, sama semua. Misalkan bentuknya bulat ya bentuknya bulat semua, bentuknya lingkar, bentuknya kotak ya kotak semua, warnanya hijau hijau semua. Beda kalau dengan tenaga manusia. Di tengah proses produksi bisa dirubah. Misalkan 5 barang awal yang dibuat tadi warna hijau, kayaknya kok kurang menarik, kita bisa merubah warna merah, kita bisa merubah warna biru, warna coklat dan lain-lain. Misalkan bentuknya, modelnya tidak kurang menarik, bisa dirubah di tengah-tengah produksi. Tapi kalau dengan mesin tidak bisa. Dan terakhir, memerlukan banyak investasi untuk membeli mesin. Dalam produksi massal kebanyakan menggunakan tenaga mesin bukan tenaga manusia lagi. Otomatis pengeluaran lebih banyak di mesin daripada tenaga kerjanya, daripada tenaga manusianya. Dan investasi biaya yang dikeluarkan lebih banyak pada mesinnya. Oke, itu saja penjelasan hari ini tentang produksi massal, yaitu membahas tentang pengertian, kekurangan dan kelebihannya. Ini tugas untuk kalian. Sebutkan kekurangan dan kelebihan dari gambar di atas. Di sini ada 2 gambar, sama-sama produksi
massal, sama-sama memproduksi dalam jumlah yang banyak. Gambar pertama di sini bahwa industri membuat layar dari tanah liat yang dikerjakan oleh tenaga manusia. Yang kedua di sini adalah industri makanan ringan yang dikerjakan dengan mesin dan satu tenaga manusia sebagai operator atau penjalan mesin tersebut. Di sini kalian sebutkan kekurangan dan kelebihan. Gambar pertama kekurangan dan kelebihannya apa? Gambar kedua kekurangan dan kelebihannya apa? Kalian kumpulkan, kalian kerjakan setelah melihat video ini. Setelah kalian pahami, kalau ada beberapa penjelasan yang kurang paham, kalian bisa tanyakan japri ke WA saya. Kalau sudah paham, segera dikerjakan dan langsung dikumpulkan ke WA saya. Jadi langsung japri, bukan di grup, tapi langsung japri. Oke, sekian dari pembahasan tentang produksi massal di bagian pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.